Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar teknik membaca ASCII 3R. Membaca apa? ASCII 3R. Iya, betul, teknik membaca ASCII 3R ya. Di sini ada yang udah tahu apa itu teknik membaca ASCII 3R? Belum, Pak. Oke, kalau gitu kita simak video yang akan Bapak tampilkan nih, supaya kalian tahu apa itu teknik membaca ASCII 3R. Baik, Pak. Metode ASCII 3R adalah metode pembelajaran membaca yang terdiri dari 5 langkah, yaitu survey, question, read, decide, dan review. Tujuan metode ASCII 3R: 1. Untuk meningkatkan pemahaman atas isi bacaan. 2. Mempertahankan pemahaman tersebut dalam jangka waktu. Francis Robinson menggunakan metode belajar ASCII 3R untuk meningkatkan pemahaman dan ingatan jangka panjang. Ketika siswa-siswa Robinson menggunakan 3 langkah pertama, meneliti, bertanya, dan membaca, ternyata siswa memiliki tingkat pemahaman tinggi. Kemajuan ini tidak membuat Robinson bangga, karena dia tahu sekitar 80% dari apa yang dibaca akan lupa setelah 2 minggu. Sehingga, dari pengaruh tersebut, Robinson membangun 2 komponen terakhir, yakni menceritakan kembali dan mengulang. Tahapan metode ASCII 3R. Tahap prabaca ada 2 langkah, yaitu survei. Siswa diminta meneliti untuk judul, paragraf pertama, dan gambaran, kemudian membaca kata pengantar dan paragraf terakhir atau rangkuman. Di tahap ini, siswa hanya membaca judul dan ide utama untuk memberikan pembaca gambaran luas dari bacaan. Question. Setelah melakukan tahap survei, pada tahap ini siswa harus menggunakan informasi yang diperolehnya dari judul dan ide utama untuk menyusun pertanyaan. Tahap membaca ada 2 langkah, yaitu read. Tahapan membaca dilakukan oleh siswa untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuatnya. Pada tahap ini, siswa harus mampu mengaplikasikan aktivitas membaca lompat, membaca layap, dan mengulang membaca bahan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Decide. Setelah siswa menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan, siswa harus menyusun ringkasan ini, bacaan berdasarkan jawaban yang dibuatnya dengan menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, tahap pasca baca. Ada 1 tahap, yaitu review. Pada tahap ini, siswa diminta melihat kembali bahan bacaan dan membandingkan tulisannya dengan bahan bacaan yang sebenarnya. Jika terdapat kesalahan, siswa harus memperbaiki tulisannya sesuai isi bahan bacaan tersebut. Sudah paham belum apa itu teknik membaca ASCII 3R? Sudah, Pak. Oke, jadi ada beberapa tahapan ya yang harus dilakukan dalam teknik membaca ASCII 3R ini. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video, ada survei, question, read, recite, dan review. Dalam penerapannya, kita memerlukan teks nih untuk dianalisis. Maka dari itu, Bapak akan bagikan teks kepada kalian semua. Oke, sekarang kalian perhatikan teks yang sudah Bapak bagikan. Itu adalah teks yang akan kalian baca menggunakan teknik membaca ASCII 3R. Teknik pertama yang akan kita gunakan adalah survei. Silakan disurvei dulu teks tersebut. Dimulai dari judulnya dan bisa dilihat sekilas dari teks tersebut. Apa judulnya? Gempa Aceh, Pak. Oke, judulnya Gempa Aceh ya. Sekarang kita lanjut nih ke tahap selanjutnya, yaitu question atau bertanya. Kalian harus membuat pertanyaan terkait bacaan dari teks tersebut. Kalian bisa menerka kira-kira apa ya isi teks tersebut. Kalian bisa menulis terlebih dahulu apa kira-kira pertanyaan yang muncul setelah membaca sebuah teks yang judulnya itu Gempa Aceh. Sudah kira-kira dibuat pertanyaan?
Sudah, Pak. Baik, siapa yang mau mengungkapkan pertanyaan apa yang muncul setelah kalian membaca judul teks tersebut? Saya, Pak. Oke, silahkan Dita. Saya mencatat 3 pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi? Pertanyaan yang kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa atau yang terkena dampak peristiwa tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa hal itu bisa terjadi? Bagus Dita, ada lagi dari yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Amel. Saya juga mencatat 3 pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, kapan peristiwa itu terjadi? Pertanyaan kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana dampak setelah peristiwa itu terjadi? Baik, bagus banget Amel. Nah, karena kalian sudah mengetahui judul dan memiliki beberapa pertanyaan, sekarang kita akan lanjut nih ke tahap selanjutnya, yaitu read atau membaca. Kalian bisa membaca teks tersebut sekaligus mencari jawaban terkait pertanyaan yang telah kalian tuliskan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, jika sudah, pertanyaan saya untuk kalian semua, jika sudah membaca keseluruhan teks yang saya bagikan, apa judul teksnya? Gempa Aceh, Pak. Iya, betul, Gempa Aceh ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada berapa paragraf teks yang tadi saya bagikan? 7, Pak. Bagus. Iya, betul ya, ada 7 paragraf ya. Nah, tadi kan sudah ada nih 6 pertanyaan oleh Dita dan Amel. Di sini ada yang mau menjawab pertanyaan dari Amel dan Dita setelah kalian membaca teks yang sudah Bapak bagikan. Apakah pertanyaan dari Dita dan Amel ada jawabannya dalam teks tersebut? Ada yang mau menjawab dan menjelaskan? Saya mau menjawab pertanyaan dari Dita, Pak. Baik, silakan Angel. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi? Jawabannya adalah gempa bumi disertai tsunami di Aceh. Selanjutnya, pertanyaan kedua, siapa yang terlibat atau yang terkena dampak peristiwa tersebut? Di dalam teks disebutkan bahwa yang terlibat atau yang terkena dampak adalah penduduk Indonesia, terutama orang yang di kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara dan negara kita sekitarnya yaitu Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, sampai pantai timur Afrika. Pertanyaan ketiga, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kekuatan gempa yang mencapai 9,0 Richter dan juga disertai dengan tsunami. Berarti semua pertanyaan yang dibuat oleh Dita terdapat jawabannya dalam teks ya? Iya, Pak. Oke, yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Amel? Apakah pertanyaan dari Amel ada jawabannya di dalam teks? Saya, Pak. Oke, silakan Risma. Pertanyaan pertama, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah 26 Desember 2004 pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Pertanyaan terakhir, bagaimana dampak setelah gempa terjadi? Di dalam teks dijelaskan bahwa gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 ini mencapai 9,0 Richter. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami ini merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Sedangkan untuk korban jiwa disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Gempa ini yang paling lama karena berlangsung sekitar 10 menit. Sudah, Pak. Semua pertanyaan yang ditanyakan Amel juga ada jawabannya ya di dalam teks. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu recite atau menyusun ringkasan bacaan berdasarkan jawaban pertanyaan kalian dengan menggunakan bahasa sendiri. Karena sudah ada 6 pertanyaan dan jawaban dari teman-teman, coba siapa yang mau berpendapat atau meringkas hasil bacaan dari jawaban teman-teman kalian tadi? Saya, Pak.
Oke, silahkan Reti. Gempa di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter yang menyebabkan tsunami dan menelan sejumlah korban dan tempat tinggal serta menghancurkan gedung. Gempa ini yang paling lama karena berlangsung sekitar 10 menit. Gempa berkekuatan 0, Richter ini disertai dengan tsunami yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah dan berdampak kepada daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih Reti. Nah, kalau begitu mari kita review. Kita lanjut nih ke tahap selanjutnya. Apa kira-kira jawaban dari teman kalian tadi sudah benar dan sesuai dengan isi di dalam teks? Sudah, Pak. Nah, jika sudah benar dan sesuai, inilah yang dinamakan pembelajaran membaca cepat dengan menggunakan teknik SQ3R. Apa itu S? Survei. Iya, betul. Yang kedua Q. Apa itu Q? Question. Betul, question ya atau bertanya. Lalu R yang pertama? Read. Betul, read atau membaca ya. Lalu R yang kedua? Recite. Iya, betul, recite yang artinya menyusun ringkasan. Kemudian ada R yang terakhir. Apa itu? Review. Betul, review ya ataupun meninjau kembali. Itulah dia teknik membaca SQ3R. Sekarang kalian sudah lebih paham kan apa itu teknik membaca SQ3R dan tahap-tahapannya? Sudah, Pak. Oke, kalian bisa menggunakan teknik membaca SQ3R ini ketika akan membaca buku ataupun membaca teks. Jika sudah paham semua, maka Bapak tutup pembelajaran hari ini karena waktunya juga sudah habis ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.